Selamat datang di Next Zone Super Talk with Superground. Harus kreatif, sekreatif mungkin karena sekarang kita eranya kolaborasi. Iya benar. Bukan kompetisi. Iya benar. Ada Pak Livi dari lokal Ina. Pak Livi kayaknya sekarang udah makin subur sini ya. Ini dia LJ. LJ Show. Yes, Subshow. Yes. Platformnya kayak ngebantu brand-brand lokal tuh biar lebih dikenal nasional gitu. Gue mainnya sih di street dance, itu lebih ke yang spesifik di popping. Branding paling tepat itu ya brand positioning, gimana kita menempatkan diri kita sebagai brand apa gitu. Ketika lu ngelakuin robotik itu lu menjadikan diri lu seperti robot gitu. Jangan takut untuk bersaing kalau memang kita punya value. Introducing the new Jarum Super Next with spicy aromatic blend. Selamat datang di Next Zone Super Talk with Superground. Wih serem ya. Superground, yoi. Jadi harus ada gimana gitu. Ada penekanan khusus. Iya, jadi yang ditekan itu yang khusus. Yang khusus. Iya, ya bener dong. Kenapa? Aduh. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Yang ditekan yang khusus. Put, kalau kita kan setiap ngajakin super guest nih, ya kan, guest yang super. Yang super. Itu juga kan buat super friends. Iya dong. Biar banyak apa ya input informasi yang oke, gitu loh, yang kita terupdate. Bener, nggak cuma super friends, buat kita juga kan. Iya, jadi benar. jadi tahu banyak tahu tentang hal-hal baru lah. Iya benar. Kali aja bisa nyobain kayak misalkan kita udah ngobrol soal super adventure, terus juga super musik, super soccer kemarin. Iya, Nah kali ini super ground. Tapi kita pengen ngingetin juga buat super friends yang pada nonton ya, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @braves_jambi. Terus juga subscribe YouTube ini Brave Jambi, di subscribe, di komen, karena di komentar itu nanti bakal kita kasih di deskripsi juga ya untuk bisa dapetin giveaway eksklusif merchandise dari Next Zone Super Talk. Keren, eksklusif. Jadi Puta emang anaknya Instagramable. Iya, Instagramable berarti enak dibotok. Bukan, lebih ke kayak enak nggak tuh? Iya, ilah. Lebih ke kayak kalau gua kesini, gua harus foto nih. Cari-cari tempat-tempat angle-angle yang bagus buat di expose di Instagram gitu. Fit-fit yang rapi gitu kan ide. Oh iya bener. Kalau Gitu. soal fits kayaknya juga itu ini ya lumayan harus diatur kayaknya. Iya, jadi Penting kalau ya? masuk ke Instagram kita, profil kita gitu kan, jadi gila asik banget ya anaknya ide. Aduh. Gayanya Iya. oke nih kayak gitu sih. Lebih gitu. ke kayak memikirkan itu gitu. Segitunya banget ya? Iya. Gitu, untuk Instagram. Iya sih, ke pribadi. Gue baru tahu kalau Iya sih. biasanya kan kalau kita ya udah aja gitu loh, posting yang Pokoknya suka aja. apapun yang terbaik gitu kan, posting gitu. Bener. Tapi kalau gue sih Bang enggak, emang terlalu memikirkan yang harus Iya. gue posting gitu. Kemarin gue udah pakai baju ini nih. Oh iya. Gitu, kayak Seribet itu ya? iya, kalau gue kayak gitu Bang, Gila kayak sih. kemarin gue selfie sih ya, kayak gitu kan. Berarti besok gue nggak boleh nih upload foto selfie lagi, harus beda-beda. Kalau gue sih kayak gitu Harus pribadi ya beda. Bang. Tapi Buta emang mikirin soal likes nggak? Iya, Iya. iya. Oh gitu ya. Anak sosial media banget lah, anak masa kini banget. Kayak memancing followers juga sih. Oh gitu. Kayak menarik nih gitu. Berarti termasuk yang kayak dengan followers itu emang gua harus banyak nih followers. Iya. Gitu. Oh, segitunya. Sebegitunya banget ya narsis ya. Narsis. Tapi Eksis. kalau gue sih lebih mikirin soal kalau likes oke lah. Jadi kalau likes-nya agak kurang nih, ya kan itu kayak mikir, oh kenapa ya? Apa jamnya kan di Insight ada tuh, ada reportnya kan. Iya. Ini juga penting buat super friends juga kayak menata feeds-nya itu supaya bisa menarik orang. Ya kan? Apalagi kalau itu yang ditampilkan adalah brand jualan. Nah, gitu. Itu coatingan. Coatingan. Terus juga
semua brand sih, apapun Iya. itu yang dijual, Bener. kayaknya kalau nggak menarik, orang-orang juga nggak tertarik dong gitu. Benar. Jadi emang harus kreatif sih. Harus kreatif. Harus kreatif. Sekreatif mungkin karena sekarang kita eranya kolaborasi. Iya benar. Bukan kompetisi. Iya benar. Yoi. Jadi kolaborasi lah dengan fotografer mungkin, Nah. dapetin foto-foto yang bagus, Iya, benar. angle yang oke, terus juga mungkin editing juga, Iya, ya itu. kan. Benar. Itu harus penting di tahu lah gitu loh, minimal kita ternyata orang-orang tertariknya dengan feeds yang seperti ini loh. Iya benar. Apalagi kalau Harus jualan. tahu pasarannya di mana sih. Benar, Gitu. benar. Ini Jangan ngomongin itu aja gitu. Iya, ngomongin soal brand ini juga kayaknya kita perlu datengin guest yang juga super. Widih, Yoi, super guest. super gas. Iya. Ini adalah brand aktivis lah. Brand aktivis. Iya, Ih, brand keren ya. aktivis. Keren. Jadi dia peduli dengan brand-brand, apalagi buat kita nih yang pengen nyobain berusaha. Iya. Karena semasa pandemi dari 2020-an ya, 2020 awal itu emang udah mulai banyak. Turun. Iya, kayak kayaknya kita drop nih segala macam, banyak PHK dan lain-lain, akhirnya berwirausaha dengan salah satunya mendirikan brand clothingan, brand-brand apapun lah itu gitu loh. Iya benar. Jadi brand aktivis bakal kita datengin. Widih. Langsung aja kita invite gimana? Boleh. Sikat kalau gitu. Ini dia Pak Divi dari Lokal Ina. Kita nih bikin brand untuk siapa? Oh iya. Sama ada fondasi, Fondasi. terus komunikasi, yang terakhir itu evaluasi. Mereka nggak punya modal uang, Oh iya. mereka cuma punya modal ide. Gua harus jualnya harusnya segini nih, tapi kalau gua jual segini kayaknya di Jambi kurang nih. Nah, Keren. penting brand-brand lokal tuh pede lah buat nunjukin karyanya, terus juga ingat tentang value-nya. Ada Pak Livi dari Lokal Ina. Iya, Bang Bayas. Apa Selamat. kabar Bang Palivi? Alhamdulillah baik. Baik ya, Pak Livi kayaknya sekarang udah makin Subur. Sini ya. Saya mau bilang itu tapi takut enak, gimana ya, nggak enak. Diwakilkan, Bang. Iya. Untung lah kalau menyadari ya. Kesadaran. Pak Livi dari Lokal Ina. Lokal Ina itu adalah sebuah wadah ya. Media, Media. platform lah di Instagram. Di Instagram aja ya. Instagram, di YouTube ada juga. Lokal Ina udah bisa dibilang se-Indonesia ya. Iya, nasional. Nasional ya. Berarti tarafnya udah nasional. Udah nasional. Insya Allah internasional. Amin. Berarti Bisa. itu kayak istilah media adalah dari semua brand atau gimana, Bi? Lebih berfokus kepada brand-brand lokal. Oh, Apapun itu dari fashion, makanan maupun jasa. Yang berfokus kayak emang brand lokal. Brand lokal, intinya brand lokal aja. Iya, intinya brand lokal. Tapi kebanyakan apa? Kebanyakan di fashion. Fashion. Dari mulai brand clothingan bla 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 ya. Pakaian, terus aksesoris gitu. Aksesoris ada juga. Ada juga. Itu maksudnya kayak kita ngajakin mereka buat gabung atau gimana sih? Kalau di Lokalinasi lebih berfokus kepada platformnya kayak ngebantu brand-brand lokal tuh biar lebih dikenal nasional gitu. Jadi buat media gitu, Bu. Iya, benar. Marketing gede. Iya, benar, senasional kan. Iya, nasional. Mbak Puta boleh diposting di sini. Kenapa lu langsung masuk ke sono ya? Kenapa saya mulai ya, Pak? Jadi kayak kalau seandainya gue punya brand nih gitu, kayak Polivi gue mau dong Dibantu posting dibantu gitu. posting kayak gitu doang bisa gitu ya? Bisa. Kayak lu apa nih punyanya Puta kayak gitu ya? Benar. Jadi bisa dibantu posting. Kalau mau bantu untuk ngebangun brandnya bisa juga. Bisa. Kita bisa istilahnya apa ya? Brand development lah gitu. Oh. Jadi ngebentuk brandnya Dari awal banget. dari awal banget. Emang susah ya bentuk brand? Dibilang susah, nggak susah-susah banget Bang. Tapi lebih kayak seru sih. Seru. Seru. Oh, serunya gimana? Kalau ngebangun brand itu serunya ya tadi kita kayak main games, kita harus nyusun puzzle-puzzlenya. Iya, bener juga ya. Jadi kayak dari mulai awal. Bener. Nah, ceritain deh awalnya kayak gimana? Apa yang harus gue lakuin sebagai gue pemula nih pengen Yeah. bikin brand? Kalau dari brand itu sama kayak kita lagi deketin seseorang, Bang. Oh, seseorang. Ada Tuh, Put. PDKT-nya. Ada PDKT, Put. Ada pendekatan Iya. ke si customer. Oke. Terus juga sudah deket, kita kan tahu nih apa sih kelebihan kita. Bener. Nah, biar si cewek itu mau gitu. Iya, benar-benar mempromosikan lah ya. Iya, benar-benar. Jadi harus kayak riset dulu ya. Bener, itu sih penting, Bang. Penting. Apapun riset penting, walaupun risetnya nggak gede-gede. Nanya ke temen,
gimana nih brandnya. Nah kan itu riset juga. Iya. Termasuk riset juga. Berarti Bener sih. harus dari awal banget nih. Stepnya adalah kita riset dulu. Ya benar, riset dulu. Terus dari riset kan kita dapat nih data-data. Akhirnya kita masuk ke produksian. Oke, masuk produksian. Datanya itu yang harus dicari deh. Apa dulu? Palingan kayak siapa sih pasar-pasar kita, maksudnya lebih kayak kita nih bikin brand untuk siapa gitu. Oh iya. Oh, Cari pasarnya dulu kali ya. Iya, bener. Cari pasarnya dulu, kayak di Jambi sekarang lagi heboh apa sih? Gitu. Bener. Terus Masuknya di mana gitu. lebih signifikan kayak kira-kira nih brand yang kita bikin untuk orang-orang yang gimana gitu. oh, berarti dalam juga ya? Iya, Maksudnya kayak kita harus tahu. iya, mungkin kayak batas umurnya kalau anak-anak umur segini sukanya pakai apa sih? Iya, Kayak gitu kali gitu. ya. Segitunya? Iya, harus di riset gitu ya, Bang ya. Segmen pasar, Iya. terus ada lagi tes market, kan banyak nih. Tes Oh, market gitu. kayak gimana? Kayak Yang gimana? kayak coba dulu deh kasih ke orang-orang, lihat gimana sih responnya gitu. Oh, Oh, kayak kalau kata zaman sekarang tuh endorse ya. Iya, Lebih ke endorse dulu bisa, gitu. terus juga lebih kayak cari masukan lah dari teman-teman gimana gitu. berarti itu udah ngelewatin proses produksi. Bisa sebelum produksi bisa Sebelum Bang. produksi bisa. Kita bikin sampel lah istilahnya. Oke, Sampel. bikin sampel dulu, Iya. kasih lihat dulu nih Ke Iya. teman-teman. teman-teman. Oke. Terus dapat lah, oh ternyata kurangnya di sini. Oh, kurang bahannya mungkin. Iya, bahannya, gitu. Atau Oke. sablonannya Ya gitu ya. benar. Dari situ kan kita dapat, akhirnya iya. kita bisa kasih ke produksi dengan hasil yang kita mau. Yang sesuai, Iya, terus benar. juga maksimal. Ini penting juga nih, Put. Jadi sebelum lanjut ke step berikutnya Iya, ya. iya. Yang kita perlu kasih itu adalah apa yang kita suka sebagai si pengusahanya, Iya. atau apa yang orang suka. Nah, balik lagi ke kita. Gitu. Biasanya kan kalau kita bikin satu brand itu Iya. ngikutin Gaya. ego lah istilahnya. Iya, Iya, kayak bener. gue Kita. suka gayanya kayak gini, Nah. gue buat gaya kayak gini Iya. aja. Nah, Gitu. itu dia penting tuh. Tapi kan lebih enak kita melihat apa kemauan pasar. Oh iya. Oke. Misalnya kebutuhannya baju-baju yang gambarnya nggak terlalu rame gitu, yang simple. Akhirnya kita bikin lah ikutin pasar. Kalau kita Oke. ngikutin ego kita yang kayak wah ini baju sesuai kemauan aku Iya. gitu. Ya balik lagi ke pasarnya ada nggak gitu. Oh gitu. Gitu. Cari pasar dulu berarti. Iya, ya. cari Berarti pasar. harus tahu dulu apa yang kita mau. Iya. Benar. Ini kan ada nih, soalnya punya teman-teman juga kayak anak-anak outingan gitu kan, kayak yang mereka punya sampel gambar gitu buat di expose di Instagram gitu. Seandainya nih kan dia udah expose nih, Bang Palipi. Terus ada kayak, kayaknya nggak cocok nih untuk warna ini kalau yang unisex pakai gitu. Itu kira-kira si pengusaha ini pernah nggak berpikiran kayak, oh ternyata masukannya boleh juga nih. Pernah ganti lagi nggak gitu loh? Maksud tuh kayak buat ide baru lagi gitu, padahal udah di-expose nih. Nah. Itu pernah nggak kayak gitu kejadian? Ada pasti, karena kan di bagian itu kalau saya kan biasanya stepnya 3. Ada 3 step. Ada pertama ada fondasi, Fondasi. terus komunikasi, yang terakhir itu evaluasi. Oke. Setelah kita lempar nih ke pasar, Hmm. terus kan kita evaluasi nih apa yang kurang, kira-kira sesuai nggak sama segmen pasar yang kita kasih gitu. Biasanya kan kita ngasih sampel dulu lah, Iya. ibaratnya kalau kita ke kedai kopi, kawan-kawan yang kayak, coba dulu deh kopi gitu. Iya. Iya. Gimana nih apa yang kurang? Biasanya kan Iya, gitu. Benar. Kayak misalnya kita ngopi gajah. Iya, Kopi gajah. bener. Kopi. Oh, iya, boleh. Santai. Jadi kalau kita ngopi itu kayaknya waktu juga itu kalau mikirin ide apa segala macam, ide Cocok. tuh datang Iya, sendiri, cocok kan? bener-bener. Cocok. Harus. Enak kan nih? Enak banget. Iya. Iya. Sering-sering Bang ya. Iya. Ntar bawa pulang nggak apa-apa. Lu nya tinggal sini tapi. Kopinya pulang sendiri. Pakai challenge yuk. Iya. Gua dulu. Ini seruputnya Iya. kita seruput ASMR nih. Iya. Iya. Coba Bang ya. Geli ya. Palipi. Ya. Cepet banget karena biasanya itu identik dengan kepribadian juga. Iya. Berarti cepet keluar. Dia Maksudnya cepat, cepet keluar tapi ini. penuh penekanan Pak. Iya. Asal gitu doang. Iya. Gitu dong ya, lo gak pakai itu Iya, banget sih, nggak pakai perasaan rasa. banget sih. Coba kalau Nih, Puta. coba Puta nih. Kak Puta. Kak Puta gimana Kak Puta? Itu. Aduh. Dalam ya Pak. Iya. Makanya Lembut Pak, halus. Super Friends kalau nonton ini pakai headphone atau pakai handsfree deh. Iya, dapet tuh.
Iya. Pakai speaker boleh juga. Jangan. Di ruangan nih. Jangan Pak. Lagi meeting pakai speaker, ada Iya. ahnya Puta lagi. Iya. Kayak gitu kan kita bisa ngeriset nih dari Abang, dari Kak Puta. Oh, iya benar. Kira-kira kopinya gimana? Rasanya Oh iya gimana? benar. Dari riset itu kita kumpulin, kita bikinlah suatu menu misalnya. Iya. Udah cocok, oke, baru kita pasarkan. Nah, berarti kalau kita mau bikin brand, mau bangun sebuah brand itu adalah riset dulu, Iya. terus beres riset, udah riset masuklah ke tahap produksi ya. Iya. Tahap produksi itu ini nggak bicara soal clothing aja ya? Iya, semua. Semua. Makanya tadi lebih enaknya ada di fase fondasi, terus ada komunikasi, terus ada evaluasi. Evaluasi. Iya, Nah, di- evaluasi itu bisa sendiri atau bisa sama tim juga? Nah, di evaluasi. Evaluasi itu bisa sama tim, bisa juga dari hasil yang Riset. sudah kita produksi kan, Bang. Oh iya. Jadi lebih kayak gimana nih setelah produksian awal, kira-kira terima pasar nggak? Kalau nggak, kita coba lihat lagi di fondasi tadi. fondasi tadi. Siapa sih pasar kita sebenarnya gitu? Oh gitu ya. Berarti emang kita nggak sembarangan juga asal bikin Iya, brand. bener. Harus dipikirin juga. Bener, Bang. Karena kan kita udah investasi lah, Iya. misalkan kayak gitu ya, banyak ada modal yang keluar di situ. Produksi itu emang harus bener-bener nggak boleh dipikir sembarangan dan Iya, main-main ya. Jangan asal lah. Nah kalau modal misalnya nih, untuk modal starting awal untuk sebuah clothingan, Modal niat sih, Bang. niat. Iya, Ya bener. bener loh, niat Bener doang. sih. Serius, Bang, modal niat. Kalau kita ada niat yang kuat, bisa aja. Iya. Banyak brand-brand yang sering cerita ke Lokalina, mereka nggak punya modal uang, Oh iya. mereka cuma punya modal ide. Jadi Oh. mereka bikin satu konsep, ide, terus produknya di open ini, Bang, apa PO. sih? PO, pre-order, terus dapat uang baru produksi. Kan gitu kan, Iya, kita benar. bisa coba, oh ya ada yang mau pesan nggak gitu. Mhm. Kita bisa ambil dari situ dulu. Mhm. Kan modalnya niat tadi, Bang. Iya, Mau benar, nggak benar, nawarin ke teman-teman gitu. Oh, berarti emang bisa lah ya semuanya. Bisa. ya, Kalau tanpa kita modal. nunggu uang, nggak ada uang nggak jalan, Bang. Iya, Benar. benar. Sedangkan Benar. ya harus berusaha juga. Iya. Jadi intinya ya bisa aja dengan semua cara lah ya. Benar, dengan benar. open BO tadi ya, booking PO. order. Oh, booking PO. order. Iya, kan Benar, booking benar, order. benar. Bisa dong, di booking Bisa, dulu. bisa. Ya kan. Bisa. Bro, gue pengen pesen ini nih ya, Oh, iya. booking dulu. Benar, Iya. Mungkin earphone-nya agak kurang denger Iya, kayaknya. iya, benar. Bisa kayak gitu Iya, caranya bisa, atau bisa. dengan cara lain juga. Bener. Nah, ini masuk ke udah beres nih ya kan modal awal, Iya, benar. startingnya. Terus masuklah ke produksi. Produksi Beres produksi, itu ada komunikasi tadi, Bang. komunikasi. Komunikasi itu gimana kita memasarkannya. Kasih ke teman-teman cara promosi marketingnya lah gitu. Pak Livi bilang 2021 kira-kira cara promosi apa yang tepat untuk sebuah brand? Iya. Masih kayak digital marketing sama kolaborasi sih, Bang. Kolaborasi. Ya, Contohnya kolaborasi di tahun 2021 itu harus semakin banyak sih, Bang. Kayak Oh, iya? brand A sama brand B itu berkolaborasi buat ngelihat nih pasar yang lumayan gede lah, Bang. gimana? Oke. Jangan lagi, ya kayak Abang bilang, jangan lagi bersaing masalah siapa yang lebih hebat. Iya, Oke. Tapi kita berkolaborasi untuk menciptakan pasar-pasar yang baru. iya benar. Kolaborasi itu bukan sekedar masalah satu segmen yang sama, tapi segmen yang berbeda pun bisa berkolaborasi. Semuanya pokoknya intinya sekarang masih digital marketing lah ya. Iya, digital marketing masih, terus event kan masih susah nih, Bang, karena pandemi. Iya. Benar. Mau nggak mau memang lewat sosial media. Iya. Maksudnya bikin orang mau menarik gitu kan. Karena kan Lokalina tuh meluas nih. Iya. Masuk kayak di luar kita punya brand Jambi kan banyak tuh clothingan di Jambi gitu kan sama makanan-makanan khas Jambi gitu. Gimana caranya buat orang dari luar Jambi itu tertarik gitu ngelihatnya? Karena kan Lokalina kan punya Instagram nih, pasti update dong. Gimana cara Lokalina bikin itu agak berbeda gitu? Kalau di Lokalina sih lebih berfokus kepada edukasi. Edukasi. Karena kan brand-brand lokal kan banyak nih, saking banyaknya brand lokal, itu banyak juga teman-teman yang kayak bahan baju aja ada yang nggak tahu gitu. Palingan kenalnya 30S, Iya, terus cotton Cotton Combat. Nah, dari situ kita Lokalina pengen sih ngedukasi teman-teman yang mungkin beberapa nggak tahu gitu. Kadang ada yang bikin CO, LTD, terus inch. Iya. Padahal kan artinya bukan CO-nya bukan clothing. Iya. Iya. Company. Iya. 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 LTD-nya kan bukan
limited, baju ya limited, tapi kan perusahaan terbatas. Jadi ngedukasinya dengan cara-cara yang mungkin masih abu-abu lah di dunia brand lokal akhirnya. Terus teman-teman juga pengen tahu masalah tentang marketing, branding, sama selling. Akhirnya Lokalina mewadahi mereka buat tahu tentang hal-hal itu. Oke, dari segi pemasaran. Nah, branding itu gimana caranya tuh? Kalau branding sih balik ke brandnya lagi, Bang. Oke. Gimana sih brandnya menggambarkan dirinya itu. Oke. Kalau dari brand kan punya strategi masing-masing. Contohnya sih lebih kayak tagline. Oh, tagline. Tagline juga penting ya? Penting, Bang. Oh, gitu. Terus istilahnya tuh ada brand positioning. Oke. Kita mau dikenal sebagai apa gitu. Bukan sekedar clothingan aja, tapi ke diri kita kan bisa. Kayak Bang Baya, Baya siapa ya? Oh, Bang Baya MC. Udah dikenal gitu gitu. Puta mana? Puta yang biasa ngopi. Puta buku. Wah, nggak salah nih Bang. Dia suka ngopi kan. Bener. Yang kayak gitu sih Bang. Branding paling tepat itu ya brand positioning, gimana kita menempatkan diri kita sebagai brand apa gitu. Biar mudah diingat. Iya gitu. Untuk di Jambi ini kan punya range harga anak-anak muda Jambi itu di pasarannya range berapa gitu kan. Itu kan kita harus tahu tuh. Itu gimana tuh, padahal produksinya harusnya harganya udah habis segini nih modalnya. Nentuin ya? Iya, gua harus jualnya harusnya segini nih, tapi kalau gua jual segini kayaknya di Jambi kurang nih. Gimana caranya itu tuh? Balik lagi beberapa kasus di Jambi itu teman-teman masih ragu untuk menentukan HPP, harga pokok produksi. Nah, jadi kan ada rumus ya Bang. Gimana kita menentukan harga kita tadi? Dari harga produk, terus sablon, terus di dalamnya ada biaya marketing. Nah, teman-teman di Jambi itu kayak udahlah samain aja. Padahal di setiap brand punya HPP yang berbeda-beda. Semua mempengaruhi biaya produksi. Jadi intinya gitu sih. Teman-teman pengennya sih jangan sampai sudah sablon langsung kasih harga. Tapi ada stepnya gimana kita bisa ngasih biaya produksi yang itu yang namanya HPP. Ini buat super friends juga yang lagi nontonin, kira-kira Pak Livi dari Lokalina ada yang pengen disampaikan nggak? Trik buat punya sebuah brand, bangun sebuah brand atau survive dengan brand itu? Iya, kalau dari saya sih Bang, penting brand-brand lokal tuh pede lah buat nunjukin karyanya, terus juga ingat tentang value-nya. Jangan takut untuk bersaing kalau memang kita punya value. Terus juga dari semua sih tetap Bang harus konsisten. Itu sih memang harus dimiliki semua pemilik brand dan pengusaha sih. Konsisten itu penting. Harus konsisten. Jadi jangan cuma one shot aja ya. Iya, benar. Baru 2 kali produksi udah hilang gitu. Padahal kadang ya iseng-iseng aja gitu kan. Bener. Padahal sebenarnya harus lebih gencar lagi. Iya, harusnya kayak gitu. Gitu sih. Oke. Apa lagi? Terakhir Bang. Iya, terakhir. Kalau capek istirahat, jangan berhenti. Waduh. Benar. Kalau capek istirahat, jangan berhenti. Sambil ngopi. Iya. Kopi gajah. Puta kalau capek jangan stop tapi istirahat aja. Ini ada filosofi juga karena di kedai kopinya Pak Livi itu ada apa Pi? Logo stop. Logo stop. Dilarang stop. Ya, S yang dicoret itu. Oh gitu. Itu artinya apa Bang? Itu artinya kita nggak boleh stop, harus terus sampai apa yang mau kita tuju sih. Dan dia gini-gini dalam emang. Ya? Dalam. Iya. Emang kacau nih orang nih. Iya. Pi, thank you Pi udah join di sini ya. Terima kasih banyak udah sharing. Ya udah kalau gitu Pi, thank you ya. Salam buat teman-teman Lokalina. Terima kasih Instagramnya @lokal.ina. Iya, lokal.ina. Tuh di follow tuh ya. Oke, kalau gitu udah cukup Putih. Cukup. Kita ngobrol sama Pak Livi, yang pengen lanjut ngobrolnya bisa ke Instagramnya, bisa cari tahu lah tentang Lokalina. Kalau gitu kita bakal datengin lagi guest yang super lagi lebih Gak super kalah lagi. super. Gak kalah super. Siapa dia? Ntar kita simak di TV Put. Iya. Ya udah kalau gitu di Next Zone Super Talk with Super Ground. Bukan tubruk. Kopi. Tubruk. Gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Selamat datang kembali di Next Zone Super Talk with Super Ground. Kita udah ngobrol sama Pak Livi dari Lokalina, Put.
Next kita mau, kan kita udah banyak tahu tuh, banyak belajar juga soal branding, soal apa ya? Proses bikin usaha brand bener. gitu. Kita pernah bikin usaha? Pernah? Apa usaha apa? Banyak sih. Pisang ya? Pisang termasuk. Pisang itu bikin sendiri? Bikin masak? sendiri. Oh iya? Iya. Bisa masak dong? Bisa dong. Hebat, keren. Kelihatan nggak bisa masak ya Pak? Iya sih. Aduh. Cuman ternyata enggak ya. Enggak. Don't judge book by its cover. Yoi. Jadi ternyata bikin brand itu bukan semudah yang membalikkan telapak tangan ya Pak ya. Ada proses-prosesnya ternyata ya. Bener. Balik lagi ke niat sih. Niat. Waktu itu bikin usaha itu emang ada full enggak niatnya? Enggak. Bagus. Ngapain lu bikin? Cuma kayak mungkin emang jiwa-jiwa marketing kali ya Pak ya. Oh iya? Iya, jadi jiwa-jiwa marketing yang kayak gue pengen nyoba nih kalau gue buka usaha, temen-temen gue expert gitu gak ya gitu sama usaha gue gitu. Kayak pengen tahu juga pasaran di Jambi itu gimana sih kalau makanan gitu kan. Karena kan clothingan kita udah banyak banget kan di Jambi kan ya. Banget. Dan alhamdulillah itu lancar kan, lancar clothingan gitu. Makanan nih gitu belum, jadi pengen nyobain. Karena kalau udah bisa punya usaha sendiri, terus juga bisa menghasilkan duit sendiri, itu kayak enak aja gitu loh. Kita bisa kayak memanjakan diri sendiri juga dengan cara salah satunya traveling. Nah, traveling juga kan penting tuh. Kita punya tempat-tempat yang dituju, ya kan. Terus juga selama traveling apa aja yang didapetin. Iya, benar. Itu juga kayak bisa manjain diri sendiri lah. Benar. Hobi dengerin musik juga salah satunya. Iya, salah satunya. Terus kalau dengerin musik itu kayak nggak lengkap kalau kita nggak ikut berdansa. Joget, ya kan? Itu kayak gini loh. Kalau misalkan kita dengerin musik sendiri nih, itu ada naluri dengan keluar dengan sendirinya. Nah, kalau kata orang tuh jiwa meronta-ronta tuh udah. Iya bener. Gitu kayak wah gila sih, enak banget iya, nih. Gitu. Iya kan? Iya bener. Tapi kalau cuman kayaknya itu harus combine tuh, harus antara musik dengan dance. Iya. Ya kan? Bener. Walaupun ngedance sendiri, tapi juga harus ikut irama. Ya harus ikut irama, bener. Kalau ikut Roma beda. Iya, ini ikut irama. Iya. Tapi ngomongin soal dance, ya kan, kita bakal datengin nih Bud. Kita bakal ajakin ngobrol. Kita bakal todongin obrolan-obrolan yang soal dance. Wow. Wah, karena ini udah kemana-mana nih. Widih. Iya, udah. Ngedance nih, udah kemana-mana nih. Bener. Dia kalau ngomong iya. Sambil iya. Kalau itu tukul sih kayaknya. Ada iya-nya gitu. Iya, beda dong. Kali ini emang dia bisa dibilang ini juga expert juga. Yoi, karena udah coaching. Iya, dia udah coach. Wah, levelnya udah gitu tuh. Ini coach di atasnya lagi. Ada lagi, ide. Itu dia tuh. Langsung aja deh, kita invite ini dia LJ. Oke, cukup ya, bye. Udah gitu doang, belum juga dansa. Dansa nggak tuh? Dari tadi di samping itu dengernya dansa. Ketika lu menjudge battle dance, lu juga harus siap di call out. Dance itu ya bikin lu happy. Kalau lu nggak happy ya main. Basically kayak gini sih, lu nggak bisa bilang ketika lu menang juara 1 berarti lu the best. Enggak sih, ada aja orang yang jago kebetulan nggak ikut. Animenya juga kan? Di sana banyak kakek-kakek nggak sih? Kita udah kedatangan LJ. Yoman. Enggak Yoman dong. LJ, gimana sih kalau hip hop ya? Gak gitu banget sih. Yoman gak ada patokan juga. Yo gitu ya deh. LJ yo. Yo. Sup yo. Nggak gitu. Nggak harus. Ada yang iya, ada yang enggak. Gue juga invite-nya kalau present kayak gitu kan juga ribet ya. Iya, benar. Itu kalau bawain acaranya juga nggak sembarangan kan Put. Iya benar harusnya. Identiknya gitu ya. Identiknya gitu. Jadi dandannya juga harus hip hop banget ya kan. Yang kalau gerak itu juga harus dengan body language ya. Iya, itu keperluan komersil lah. Ada LJ bro di sini bro. Ya bro. Yoi bro. Thank you udah datang ya. Thank you. Oke. Bye. Cukup ya. Bye. Udah gitu doang. Udah nunggu lama. Ngomongnya cuma bentar. Nongol bentar. Belum juga dansa. Dansa. Dansa nggak tuh? Dari tadi di samping itu dengernya dansa. Ya mirip sih. Masih ya sepupuan gitu. Ya kan joget. Iya bener. Joget. Masih masuk joget deh. Kalau dansa tuh identik kayak ballroom, Cha-Cha Waltz. Oh iya. Oke, masih banyak lagi ternyata. Masih banyak. Itu yang perlu kita tahu tuh, ya kan soal dancing ini banyak
genrenya juga kali ya, bisa dibilang genre ya? Pastinya banyak. Oh, berarti kalau kayak misalkan LJ sendiri itu apa kategorinya, genrenya itu apa? Kalau misalkan gue mainnya sih di street dance itu lebih ke yang spesifik di popping. Oh, oke. Lebih Popping. Kalau lebih detailnya lagi, gue main khusus di robotic animation, tapi di popping memang itu bagian yang harus lu bisa juga gitu. Oh. Kalau mau main di bagian ini gitu. Oke, itu perlu juga nggak sih kita dari awal nih, gue pengen jadi kayak LJ nih gitu loh, bisa ngerasain apa ya, all about dancing lah gitu loh, apalagi spesifik di tadi yang apa Disebutin genre? tadi. Robotic animation. Robotic animation berarti kayak robot gitu ya? gitu ya? Ya, secara paling gampang ngomongnya sih gitu. Kebayangnya berarti kalau dulu apa ya istilahnya ada iya patah-patah Ya. harus kayak gitu. Basically oleh media itu dikatakan break dance, ada yang ya b-boying atau breaking itu mereka mengatakan itu break dance juga. Sebenarnya yang benar secara penyebutan itu adalah b-boying atau B-boy. breaking. Oke. Nah, kalau ketika lu ngelakuin popping Iya. yang boom, Oh, yang gitu-gitu, iya. ada wave dan sebagainya itu Iya. mereka suka mengatakan itu sebagai break dance juga. Sebenarnya yang benarnya itu adalah popping dance. Baru kemudian nanti ada yang mainnya lebih ke robotik. nah, itu robotik. Oke. Ada yang animation itu lain lagi. Mirip-mirip memang karena dari satu yang sama itu pencar Banyak lagi. banyak lagi. Berarti kalau dibilang LJ adalah b-boy, Enggak, apa? popper. Popper. Itu kayak gimana gitu? Popper yang popping tadi tuh. Ya. Oke. Nama dance-nya popping Popping. dance. Habis itu nama pelakunya adalah Popper. popper. Oke. Popper. Nah. Jadi lebih enaknya disebut popper ya? Popper sebenarnya popper. Oh. Tetapi kalau basically ketika lu main di street dance lu harus Iya. bisa. Halus. Oh, orang bilang. Iya. Jadi lu harus bisa ngelakuin freestyle Oke. ke genre itu dengan lagu apapun gitu. Oh, jadi Baru- men-challenge diri. Yes, dengan kayak baru gitu. lu bisa dikatakan sebagai dancer di genre itu. Oh, oke. Aturan tidak tertulisnya kayak gitu. Oh, iya berarti Ada aturan tidak tertulis lagi bahwa ketika lu menjudge battle Iya, dance, lu battle juga dance. harus siap di call out. di call out. Di call out itu ditantang. ditantang. Oh, Kalau di dance competition nggak ada tuh yang kayak gitu. Iya. Keputusan juri adalah mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Iya. Kalau di battle dance, iya keputusan lu tetap mutlak, tetapi lu bisa di challenge oleh peserta. si judgesnya bisa di-challenge. Oh, Battle dance sebenarnya Sebenarnya. Harus kayak gitu. seperti bukan harus sebenarnya Idealnya. tidak bisa tertulis itu bisa kayak gitu. Oh, jadi idealnya bisa kayak gitu. Bukan ideal sih, memang bisa seperti itu dan lu Oh. harus siap. Harus gitu. Oh, siap. gitu. Lu harus siap karena sebenarnya gini, bukan berarti sesuka hati meng-call out jurinya, enggak. Biasanya ketika meng-call out adalah ketika si juri itu menjudge dengan sembarangan. Oh, gitu. Nggak sesuai. Iya. Ya udah lu contohin deh yang gimana Iya, yang benar gitu. Peserta akan meng-call out. Intinya sih berantem tapi versi dance. Versi Oh, gitu. dance. Itu kayak terjadi di rapper juga ya. Kan rapper kayak ada ngedis lah istilahnya itu. Ya Dari kan? kultur yang sama. Benar, Iya, kulturnya benar, sama. benar, Nah benar. ini juga kalau street dance emang kulturnya dari Hip hop. hip hop ya. Emang basicnya dari hip hop awalnya. Ya. Street dance, terus kemudian akhirnya ya harus combine juga dengan hip hop gitu, ya kan. Banyak hal yang kayaknya bisa digali. Tapi kalau street dance itu lu harus nguasain banyak tentang street dance itu harus dikuasain bener-bener. Baru lu pilih salah satu deh. Ini kayaknya gue banget gitu. Enggak sih, enggak harus dikuasain. Jadi Ya. sebenarnya kayak gini. Lu harus tahu secara teori, bukan teori, sorry. Knowledge-nya, historinya lu mesti tahu dulu. Ya. Intinya gini sih, ketika lu mau deketin satu orang, Iya. lu kan cari tahu. Bener. Ya sebenarnya sama gitu. Oke. Ketika lu pengen mempelajari ini dance, lu pengen dalemin, lu pengen nyelem, ya udah lu cari tahu. Ketika lu tahu, lu bisa memutuskan sebenarnya lu lebih senangnya sama yang mana. Oke. Dan ketika lu praktekin itu, ya badan lu cocoknya yang mana. Oh. Basically dance itu ya bikin lu happy. Kalau lu nggak happy ya ngapain lu ngedance? Iya sih. Untuk pemula nih seandainya Bang. Hal yang paling gampang gitu. Ya gue pengen jadi poppers nih. Tapi kan gak ada basic ngedance gitu kan. Badannya kaku atau gimana gitu. Awal mulai itu kayak gimana sih? Biar dia luwes. kalau lentur sih ya gak enak banget. Iya, Lentur. lentur. Oke, pertama gue pengen ngomong dulu. Ketika lu bilang lentur itu nggak berpatok bahwa lu kurus lebih gampang, lu
size-nya lebih itu lu lebih susah enggak. Jadi lu mau tinggi, mau kurang tinggi, mau kurang kurus. Ya, bisa. Itu sebenarnya bisa aja. Lu bisa search di YouTube banyak kok dancer-dancer yang dengan bermacam size itu bisa banget ngedance dengan enak. Yep. Nah, kalau ditanya misalkan paling gampangnya gua awal ngapain? Lu pengennya genrenya apa? Lu cari tahu basicnya apa. Oke. Gua nggak saranin cari di YouTube. YouTube itu lu belajar satu arah, lu nggak bisa tahu lu salah atau benar. Tapi kalau lu ikut kelas, guru lu bisa ngebenerin lu kalau lu salah. Nah itu maksudnya. Kebanyakan orang mau instan, mau murah. Ya. Mentalnya gratisan. Iya. Cari di Bener. YouTube, gue belajar di YouTube, gue bisa kok. Iya, kalau YouTube bisa, sekolah udah tutup. Iya. Bener. Karena benar harusnya kan triknya kan beda-beda gitu kan. Karena di YouTube itu kan tangannya nggak kelihatan kadangan. Tapi kalau ada latihan gitu, ada kelasnya kan lebih ke kayak fokus gitu loh. Ya. Tangannya tuh salah loh, harusnya kayak gini nih, harusnya bengkok, harusnya Bener. lurus gitu kan. Bener. Tuh. Harus ini juga berarti ya. Nah ini kaitannya dengan judges nih misalkan. Ya. Lu pernah jadi juri dong, ya kan? Ditantang kayak gitu, misalkan di call out sama si peserta dance ini. Nggak pernah sampai sekarang. Nggak pernah. Oh berarti emang komentar lu juga oke lah gitu loh. Maksudnya sesuai dengan apa yang dia perform gitu kan? Ya, apa adanya. Apa adanya. Gue sering cerita ke anak-anak. Kadang kalau di daerah itu kan lebih kecenderungan karena ada kejadian memang Iya, iya. Jurinya kalau muridnya ikut nanti nggak fair. Jadi kan basic gue sebenarnya gue di Jakarta tuh Iya, iya. karir dance-nya. Iya, iya. Gue balik ke sini lagi. Jadi ketika lu ngejuri, kalau di Jambi pas awal gue balik, sekarang masih tapi nggak banyak sih gue lihat. Ketika anak muridnya atau anak didiknya itu ikut lomba, biasanya tuh agak-agak ada Gimana ya gitu. gitu. Oh. Nah kalau gue balikin lagi, gue di Jakarta aja, temen satu tim gue itu dia kita lagi event internasional, Wow. battle 2 on 2. Di final itu temen satu tim gue lawan tim lain. Oh. Gue pilihnya, menurut gue ketika itu adalah tim lawan yang bukan tim gue itu lebih bagus. Ya udah gue pilih dia. Berarti ya tetap Harus harus fair. fair lah. Iya. Temen Iya. satu tim gue sendiri aja di event internasional, which is kalau lu menang portofolio lagi kan. Betul. Itu aja gue nggak pilih, apalagi itu temen satu tim aja gue nggak pilih, ya apalagi yang di sini gitu. Pengen tahu juga nih, kan tadi lu sempat mention juga kalau lu udah basicnya karirnya di dancing ini adalah Jakarta. Lu pernah gabung di dance group gitu atau apa? Ya. Apa dance-nya, grupnya? Kalau di street dance sih Kokoba. Kokoba. Ya, Kokoba. K-O-K-O-B-A. Kokoba. Kokoba. Oh iya benar. Tapi kalau misalkan yang lainnya ada, kan basically gua menari dari gereja sebenarnya. Gua terjun ke, kita bilangnya sekuler, maksudnya Sekuler. yang non rohani punya. Iya. Karena gue pengen nunjukin bahwa orang yang dari basic dari dancer rohani itu juga bisa kok punya skill yang baik. Oh. Sebenarnya basic gue dari rohani punya, Rohani. dari gereja sebenarnya. Lu belajarnya di mana? Otodidak? Enggak. Dulunya otodidak, habis itu belajar. Guru utama orang Singapura, habis Oke. itu selebihnya ada USA, ada Jepang, Yang bener loh. ada Vietnam, ada Filipina. Mereka datang sini atau gimana? Ada yang gua ke sana, ada yang mereka ke sini. Wow. Oh, yang lu ke sana kemana? Singapura. Singapura pasti. Singapura. Kebanyakan yang kita tarik ke sini. Oh, kalau Singapura siapa? Ini coachnya? Ben Syke itu salah satu OG di sana. OG itu old generation. Oh, Jadi oke. pionirnya popper di Singapura. Popper di Singapura. Itu guru utama gua. Ben ya. Ya, Ben Syke. Bensai. AKA-nya itu Syke. Side. Side. Oh, emang harus Dia kayak seorang gitu DJ ya? juga. Oh, Ada DJ side juga. banget gitu. Dan lagu-lagunya itu dipakai oleh berbagai event-event internasional di belahan dunia lain. Oh, wow. lain. Dunia lain gak tuh? Negara lain maksudnya. Wah, iya lagi tuh. Iya tadi gue juga iya baru nggak lagi. Berarti itu dua ngantuk. Iya. Enggak lah, kita masa ngantuk ngopi gajah. Kopi nih weh. Iya, masa ngantuk. Gara-gara ngedance gua bisa sampai ke Jepang, Oh iya, ke India. Wow. ke India pernah. Wow. Tapi kalau di Jepang dance kompetisi enggak? Ya, itu se-Asia. Oh, Se-Asia. se-Asia. Jepang tuh seru tuh. Iya. Gue penasaran pengen banget. ke Sama. Jepang. Itu kayak di komik-komik. Oh iya. Aduh. Maksudnya kayak gimana? Lingkungan ya. Jadi apa yang lu lihat gila men, tertata rapi, habis itu Bener. persis kayak di komik-komik gitu. Dan lu cerita lihat. orang-orang gitu ya, sama gitu. Persis Rapi, kayak rapi. rapi kayak Rapi inilah. amat.
Iya, bisa. Kayak Jepang, ke Jepang buat dance kompetisi. Jadi emang Keren banget sih. Iya bisa sampai ke Jepang loh. Itu Kokoba juga. Enggak, sendiri. Sendiri. Lu Wow. sendiri yang bener loh. Iya. Lu inisiatif Bener ikutan. nggak sih? Iya. Kan lu. Itu event apa gitu? Sebut Nggak apa-apa. Kalau yang lain jangan dong. Iya. Gatsby Styling Dance Contest. Oh. Di tahun keberapa berubah menjadi Gatsby Dance Competition. Oke. Berubah nama, tapi Semua event tapi yang sama. negaranya ikutan dari Se-Asia. 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 Itu di Jepang terus atau beda-beda negara? Finalnya selalu di ganti-ganti? Jepang. Oh, finalnya selalu di Jepang. Finalnya selalu di Jepang. Wah, gokil sih. Keren ya. Lu berarti sampai final dong. Iya. Wow. Di Indonesia tiap negara lu mesti menang dulu, baru kemudian lu ke sono. Wow. Berarti sebelum itu di Indonesia udah menang dong Iya. ya. Ngelawan berapa banyak orang gitu? Ya se-Indonesia. Cuma basically kayak gini sih, lu nggak bisa bilang ketika lu menang juara satu berarti lu the best. Enggak sih, ada aja orang yang jago kebetulan nggak ikut. Iya benar Who sih. knows? Iya Oh, sih. betul sih. Iya sih. Maksud tuh kayak, tapi kan bukan berarti kita tuh nggak sehebat dia dong. Gitu loh. Bisa aja. Iya, jangan begitu dong. Rezeki lu di sana udah gitu sih sebenarnya ya, Di sebenarnya. sana. Tapi di Jepang seru sih. Betul kan? Di sana banyak kakek-kakek nggak sih? Banyak kakek-kakek gitu nggak? Nggak ya? Maksudnya ketemu apa gitu nggak? Coba lu cek idot deh. Oh, gue pengen sih. Iya. Katanya Jepang banyak. Mahal sih. Wih, kok lu tau mahal? Lu survei? Enggak, kesana mahal Oh sih. kesana mahal. Gua kirain yang lain. Iya. Oke, jadi udah sampai Jepang, India, bla bla bla. Nah, Lagi Singapura pasti. Singapura udah, Malaysia juga. Tapi yang berkesan banget sih itu sih. Kalau misal kita bicara soal apa ya, lebih ke penghargaan deh gitu loh. Pencapaian lo yang paling oke ini kayaknya gue udah puas banget sih gitu. Jangan pernah puas. Prinsip Yang berkesan deh, yang berkesan. Berkesan Jepang. Jepang itu. itu dapat penghargaan. Juara 3. Ya bener loh. Juara 3. Se-Asia. Iya. Masih yang tadi Iya, tadi. Dejavu ya. Iya. Mereka itu maksimal bertiga, boleh berdua, boleh sendiri, nggak boleh nggak ada. Iyalah, kalau nggak ada gimana, nggak ada Pak? ngapain, gimana Jadi sih? itu sebenarnya gue pernah ikut tahun sebelumnya bertiga sama tim gue Kokoba. Kita cuma lolos prelim untuk Jakartanya, masuk di final Jakarta, habis itu tapi coba lagi award. Habis itu next year-nya kita rame-rame pengen turun. Bertiga sama berdua ya. Gue kebagian di yang bertiga. Oke. Berjalannya waktu makin mendekati hari H, lu sendirian, lu berdua aja ya sama ini. Oke. Oh. Sudah makin dekat, lu sendirian aja ya. Oke. Oh berarti Katanya gue yang menang gitu. Oh, gitu ceritanya. Puji tuh. emang Kasih karunia. udah jalan Emang udah sih. jalan ya. Iya. Makanya anak-anak juga gila lu ya. Gara-gara lu dibikin sendirian malam. Yang pengen lo sampein buat Super Friends nih yang lagi nontonin juga. Kira-kira ketika secara di lokal deh kita ngobrolin soal lokalan nih di Jambi. Di Jambi menurut lo soal street dance itu emang udah oke, udah belum atau enggak banget? Kita bilangnya dancing atau skena dance. Skena dance Jambi memang masih di bawah kota lain. Tetapi banyak yang bagus, cuma memang kalah banyak ketika dibandingkan dengan kota lain. Untuk kedepannya deh, lo terdekat mau ngelakuin apa aja nih plan lo untuk soal street dance atau apapun soal dance ini? Anak-anak sih lagi mulai aktif ya. Oke. Ya basically support itu udah pasti. Oke. Kalau dibilang secara gue pribadi, ya ketika ada kesempatan untuk bikin pasti gue bikin event. Bikin event. Why not? Pengen bikin event untuk Karena event itu wadah. Kalau lu ada event, lu makin hidup, lu makin berkembang. Oke. Kota lu makin naik. Ada yang pengen lo sampein lagi nggak buat Super Friends nih? Super Friends. Soal dancing atau apa? Dancing itu sesuatu yang positif. Oke. Ketimbang lu masuk ke area yang gak bener lah ya. Iya. Ya mending lu nari aja gitu. Happy kok lu sedih lu bisa nari juga. Indie ya dong. Iya bener. Nah men, ketika lu nari sih ya lu lepas aja sih. Oke, lepas aja. Apanya lepas? Behel. Gila, Gue dulu behelan juga kok. kena ya. Langsung loh, langsung. Pus gitu, headshot. Gue dulu behelan juga. Iya, Gua udah dulu- deh, tos lu dong. Enggak. Gue udah enggak. Dar lagi. Dor lagi.
Gua mau panggil dia lagi dia bilangnya. Oke, ini gue pengen banget dari tadi nih. Dari tadi gue pengen banget lihat yang robotic animation itu loh. Dikit dong. Dikit aja. Iya. Lu nggak mau parah. Wani Piro. Iya. Nggak parah lu Wani Piro. Dikit aja. Dikit ya. Tup, ci. Dah. Ya. Gini. Tuh, panggil Ketika dulu. lu ngelakuin robotik itu lu menjadikan diri lu seperti robot gitu sih. Oke. Jadi apapun yang lu lakuinnya sepersis mungkin kayak robot. Gitu. Ya robot. Nah, gue udah lama gak robotik, jadi ya harap maklum. Let's try. 1, 2, 3, go. Tik tak tik tak tik tak tik tak tik. Gak terlalu gimana sih Terpana kita. mainan. Kok tadi backsoundnya agak dangdut ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa lah ya. Jiwa-jiwa koplo. Oke sih ya, gokil. Aplaus deh buat LG. Formalitas. Enggak bener. Bener keren. Yaudah kalau begitu buat Super Friends juga kita mau ingetin, jangan lupa pada di follow juga sosial media kita, Instagram @braves_jambi, sama di YouTube juga yang ini di subscribe Braves Jambi ya. Share juga ke teman-teman lo, ke siapapun itulah. Jangan lupa juga untuk komen nih Put. Iya, karena dapat apa? Giveaway. Giveaway. Ya, caranya simpel, tinggal lihat aja nanti di deskripsi. Ya, oke kalau gitu kita cabut ya. Ya, cabut Terima dulu ya. kasih buat Super Friends yang udah nontonin dan jangan lupa juga untuk bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain Di-share, biar pokoknya banyak. di-share. Share sebanyak-banyaknya. Share sebanyak-banyaknya. Pilih LJ. LJ. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke kalau gitu kita cukup. Udah limitnya udah kelewatan Udah nih. kelewatan ya. Udah kelewatan. Kita mau lanjut lagi mau battle dance sama LJ nih. Baya pamit. Puta pamit. Sampai ketemu di Next Zone Super Talk berikutnya. Bukan tubruk. Kopi. Tubruk. Gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Introducing the new Jarum Super Next with spicy aromatic blend